Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bicara motor lagi, soal model. Jadi ya, penulis itu termasuk sering memuji merek Honda dari sisi desain modelnya. Nah, apakah Honda ini masih memegang motor dengan model terbaik? Penulis nggak tahu ya, apa ada model baru lagi dari Honda setelah Stylo. Dari rasanya itu Stylo merupakan ya model yang orisinil dari Honda lah, bisa dibilang seperti itu. Walau ya jelas nggak mungkin bisa 100% orisinil karena model motor wis metu akeh ya. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang metu banyak. Dan pasti ada yang mirip lah, nggak mungkin nggak mirip. Jadi kalau ngomong orisinil itu ya lebih ke kombinasi seperti ini belum ada yang mengeluarkan gitu ya. Kalau memang semua sama persis baru dibilang copy paste. Tapi kalau dibilang ada beda sedikit biasanya masih ya dimaafkan. Ya ini karena Mochin ya, karena Mochin itu pabrik akeh. Karena pabrik akeh ya desainnya pasti ono sing mirip-mirip. Cuma kalau Mochin itu lebih banyak yang model ban kecil, yang model ban 10 inci ya. Kalau yang model ban 14 inci jarang, apalagi yang 16. Kita ngomong skuter. Naik motor lagi ya nggak begitu relevan karena kita nggak begitu laris motor lakinya. Honda itu ya model-model seringnya itu keren. Kita ngomong Honda dalam sisi Honda Indonesia. Jadi kita harus bedakan antara Honda yang dijual di luar negeri dengan yang dijual di Indonesia. Karena misalnya CB150 itu ada versi internasional, ada versi lokal. Versi lokal bentuknya beda ya, sangat beda dari yang internasional. Yang internasional lebih maco, yang Indonesia lebih sporty. Juga ada CBR 150R, juga ada CBR 150R ya, yang dia di pasar internasional kita nggak lihat. Model yang internasional lebih apa ya, lebih klasik, lebih konvensional ya. Tapi jelas ada beda lah ya. Kita ya berarti nggak bisa mengikutkan PCX 150, nggak bisa mengikutkan apa maneh ADV 150 ataupun yang 160 karena itu desain internasional. Kalau desain internasional ya pasti beda lah ya. Jadi yang bisa kita pakai pertimbangan desain ya Vario 150, Vario 160 sama Stylo. Di luar juga Honda punya model sendiri. Apa di luar pada ini Stylo 160. Yang jelas ada beda ya, beda karakter, beda gaya wis. Kalau di Indonesia masih suka ya pakai model-model stiker gitu ya, membuat tampilan lebih garang pakai stiker. Masih ada upaya seperti itu, peninggalan masa lalu. Kalau di luar negeri lu sukanya yang polos-polosan. Jadi motor 125 cc polos, motor 110 cc polos. Kalau di Indonesia model kecil 110, 125 wajib pakai stiker kayak yang warnanya aneh-aneh gitu ya. Pokoknya sukanya meriah.
Ya model-modelnya sebenarnya termasuk keren-keren ya. Scoopy itu Scoopy itu internasional apa enggak? Scoopy itu termasuk cukup keren. Sing Vario 160 keren, terutama burine. Kalau depan tergantung selera. Depannya model Eropa, ala desain Eropa. Kalau yang belakangnya sporty. Tapi ya kok kayak mandek ya. Apa desainernya sudah nggak ada, sudah pensiun? Ya tentu kita harus lihat nanti apakah model motor baru Honda itu lebih oke atau enggak. Yang jelas kalau Honda Beat yang sekarang, maaf, kok Scoopy baru, entah Scoopy baru itu internasional apa enggak. Scoopy baru, paling baru malah lebih buruk daripada model-model sebelumnya menurut penulis. Wis kono klasik ya, kayak ya nggak ada rasa klasik ya. Berkurang lah ya. Bukan nggak ada, berkurang. Kalau model-model barunya sepertinya nggak berani ya ambil gebrakan. Kesannya kok berhati-hati sekali, jadi modelnya nggak banyak berubah. Padahal sekarang zamannya LED, tapi ya nggak kayak di mobil di mana berani ambil desain yang lampunya sipit, betul-betul sipit gitu ya. Ini contoh desain yang modernisasi, lampu belakangnya makin sempit. Ini juga ya, walau separuh-separuh ya, karena kok masih mempertahankan reflektor bulat, lampunya dibuat makin sipit. Yang lebih baru ya makin sipit lagi ya. Mungkin kayak Mitsubishi, alah kok lali jenenge, Expander, lampunya dibuat di bawah gede gitu ya, sipitnya di atas sekalian gitu. Jadi kesannya lampu utama kayak fog lamp, padahal itu lampu utama. Beda banget kan dari ya, masa lalu dimana bentuk lampu belakang, lampu depan cenderung gede, membulat gitu ya. Kalau sekarang ya ini contohnya arus ini, lampu ini kan nyipit ya. Emang trennya sekarang lampu sipit. Zamannya LED, zamannya lampu disipitkan. NMAX depan ini juga ya contoh agak disipitkan, walau nggak terlalu nemen. Di motor masih jarang ya. Biasanya ya motor-motor listrik yang wani. Tentu ya tergantung model, kayak contohnya yang gojek sebelah kiri ini, lampunya saya nggak ngono karena model klasik. Lampu Vario itu kan sebenarnya kerennya kenapa? Karena dia membentuk garis. Vario yang facelift pertama itu pakai led bontol-bontol, kan itu membentuk garis, 2 garis. Yang baru juga ya bisa dibilang garis. Kalau yang ada facelift lagi rasanya harusnya lampunya itu langsung LED 2 garis ya, kayak lampu TL 2 garis merah gitu, mantep gitu. Dibuat kayak lampunya mobil ya menyalanya rata. Jangan lagi wis model bontol-bontol gitu. Entah kenapa kok beberapa pabrikan masih suka model bontol-bontol. Opo api model bontol-bontol. Tuh, jadi mungkin LED tapi LED-nya bentol-bentol, elek itu ya. Maksud penulis ya, lampu LED-nya kayak yang sebelah divisornya ini kalau di mobil depan barusan. Barusan lihat stylo. Ya itu setengah-setengah ya. Bagian lampu atas lampu belok ya. Ono alisnya. Kenapa nggak langsung dibutuh garis dua-duanya gitu loh? Kok kombinasi seperti itu? Ya mungkin budaya Jepang ya.
yang yo namanya prototipe itu pasti jauh lebih keren ya, jauh lebih bagus daripada konvensional. Begitu dijadikan mobil beneran, modelnya turun jauh, downgrade jauh. Nah, sekarang musimnya mobil Cina, motor Cina juga, yang namanya lampu sipit wis gak tanggung-tanggung ya. Sipit ya sipit, implementasinya ya sipit. Karena untuk apa dibuat lebar? Karena toh butuhnya cuma untuk lihat tok, visual tok. Motor-motor lama sebenarnya ada juga ya yang sipit ya, kayak motor Suzuki Spin depan ini. Lampunya kan termasuk agak menyipit gitu. Fiction. Nah, dibandingkan dengan itu lampu belakangnya Vario depan Vario 125. Cik gede ini. Ini juga sebelah kiri ada Vario, mungkin bentuknya kayak dimodernkan, ada bening-beningnya, tapi yo kalau dilihat secara total jadi kacau ya. Ini ada sebelah kanan motor Evo, dibuat agak menyipit tapi terlalu menonjol ke belakang, jadinya kesannya kayak beda. Kanan ada PCX 160 ya, desain internasional, gak nyipit yo wajar lah. Depan ada stylo, lampu belakangnya emang nyipit ya, kalau dilihat agak ke bawah emang sip, tapi kalau dilihat agak ke atas bentuknya jadi melengkung itu kayak gak sip, apalagi kalau dari dekat makin gak sip lagi. Entah kenapa ya, kalau untuk lampu belakang Honda itu cenderung milih cembung ya, selain dari PCX sama DV tentunya. Oh ya, Vario juga enggak ya. Jadi lampu belakang yang sering disukai di motor Honda kan enggak cembung kan ya. Ya tentu NMAX itu cembung, lampu belakang cembung, makanya itu penulis nggak suka, nggak beli yang versi 2020 karena yo itu. Jadi penulis pilih sing Ken piro iki, Ken 2 lah. Depan ini Revo Fit, alah is. Itu campurannya gaya yang buruk dengan desain yang kontemporer, konvensional. Ya nggak ada yang bisa dilihat lah. Kalau cembung mungkin ya sekalian kayak Scoopy depan ya, lampunya dibuat ya wis bulat atas gitu ya. Cuma mungkin pemilihan bola lampu ini yang rada salah. Ini masih pakai bola enggak ya? Iya. Honda ini kesannya seperti apa ya, pabrikan yang nggak bisa move on. Sayanya nggak berani aneh-aneh, termasuk konvensional. Bahkan sepertinya kalau untuk model listrik mungkin sengaja mau dibuat klasik mungkin ya. Ya mungkin juga karena posisinya ya, positioning maksudnya ya. Jadi karena kendaraan listrik itu kan tenaga nih, dari pabrikan Jepang pun memposisikan sebagai motor lemah. Motor lemah ya, pangsa pasarnya yo anak kecil. Tapi ya dari banyaknya datang motor yang tampilannya sangat futuristis, motor mobil ya. Iya, jadinya model-model motor Honda sekarang kayak kurang gitu ya, kayak nggak greget gitu. Dulu karena nggak ada pembanding, ya modelnya motor Honda itu kayak oke. Tapi karena setelah ada pembanding, jadinya ya kurang gitu. Butuh lebih tinggi, butuh ditingkatkan lagi. Entah ya, apakah Honda bakal melakukan gebrakan atau enggak. Tapi ya walau sudah ada kasus macam-macam, nama Honda itu masih cukup besar di Indonesia, pangsanya masih banyak lah. Ya tentu bisa berkurang, tapi rasanya
berkurangnya nggak sampai membuatnya bangkrut gitu ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.